Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Dr. Huzairi di mata kuliah Metodologi Penelitian. Baik para mahasiswa sekalian, kita masuk pada pertemuan kedua, yaitu tentang identifikasi masalah dan hipotesis. Seperti pertemuan kemarin bahwa bagaimana melakukan sebuah penelitian atau tesis atau disertasi, skripsi dan seterusnya, para mahasiswa sekalian, semuanya diawali dengan bagaimana kita jeli menemukan sebuah problem. Karena dari problem itu akan ditemukan sebuah banyak permasalahan, banyak hipotesis yang akan dilakukan. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas identifikasi masalah dan hipotesis. Nah, tujuan belajar kita yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan penelitian. Yang kedua, merumuskan permasalahan penelitian. Yang ketiga adalah memahami hipotesa penelitian. Yang pertama, para mahasiswa sekalian, bahwa untuk mengidentifikasi masalah ini adalah bagaimana Anda semuanya mampu mengenali masalah atau menginventarisir masalah. Karena banyak yang dilakukan oleh para mahasiswa yang menjadi sebuah rumusan masalah itu tidak menjadi sebuah akar masalah, atau banyak mahasiswa yang sering lupa bahwa apa yang diajukan menjadi problem itu sebenarnya bukan masalah, tetapi itu problem yang ada pada dirinya masing-masing. Nah, untuk mendapatkan untuk mendapatkan problem yang sesungguhnya, maka kita harus mengetahui dan menginventaris masalah yang sesungguhnya. Nah, yang pertama, kalau kita lihat dari sumber identifikasi masalah, yang pertama kita bisa melihat dan membaca dari bahan bacaan. Dari bahan bacaan tersebut, Anda bisa menemukan beberapa akar masalah. Yang kedua, bisa dengan cara pertemuan ilmiah atau kalian conference, mengikuti simposium dan seterusnya. Nanti di situ pasti ada beberapa problem poin tertentu yang bisa Anda catat. Yang ketiga, bisa dengan pernyataan pemegang kekuasaan, bisa dari pemerintah, bisa dari stakeholder, yang mana ini akan menjadi sebuah masalah atau menjadi sebuah problem yang harus diselesaikan. Yang keempat, dengan cara observasi, ya, melihat sesungguhnya di lapangan seperti apa dan kalian melakukan identifikasi terhadap masalah tersebut. Yang kelima adalah wawancara dan penyebaran angket. Jadi dengan mengumpan beberapa pertanyaan, apakah ini termasuk masalah atau dipancing dengan menceritakan terus problemnya apa. Yang keenam bisa dengan cara pengalaman, yang terakhir bisa dengan cara intuisi. Tapi ini jarang diperoleh. Yang paling banyak adalah melakukan bahan bacaan, melakukan pertemuan ilmiah, melakukan observasi, dan melakukan wawancara, dan dikombinasikan dengan pengalaman. Rumusan masalah, mahasiswa sekalian, adalah pertanyaan penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah ke mana sebenarnya penelitian akan dibawa dan apa saja sebenarnya yang ingin dikaji atau dicari oleh si peneliti. Nah, contohnya misalnya rumusan masalah hendaknya singkat dan bermakna. Ya, rumusan masalah hendaknya dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah hendaknya jelas dan konkret. Masalahnya hendaknya dirumuskan secara operasional dan mampu memberikan petunjuk atau harusnya dibatasi pada lingkup apa saja yang menjadi problem yang akan diangkat.
Nah, bagaimana penyusunan kalau tadi ada rumusan masalah, maka akan ada batasan masalah. Nah, batasan masalah ini adalah ruang lingkup masalah atau membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas, lebar, sehingga penelitian lebih bisa fokus untuk dilakukan. Nah, membatasi itu ibaratnya memilih satu atau dua masalah yang akan diteliti. Pilih satu atau dua dari yang sudah diidentifikasi. Ya, jadi ada hal-hal yang dipilih, tidak semuanya dilakukan. Menegaskan pengertiannya dan memaparkan data-data yang memberikan gambaran lebih rinci bahwa penelitian ini kalau dikerjakan dalam waktu durasi 6 bulan itu hanya sampai pada tahapan ini. Nah, kalau dalam durasi 1 tahun, penelitian ini akan sampai pada tahapan ini. Nah, seperti itu batasan-batasan yang harus disampaikan dalam sebuah penelitian. Nah, hipotesis itu adalah jawaban sementara terhadap penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Nah, kalau kita lihat jenis-jenis hipotesis atau hipotesa adalah hipotesa kerja atau hipotesa nol atau HO, ya. Nah, fungsi dari hipotesis ini menurut Nasution yang pertama untuk menguji kebenaran satu teori. Yang kedua, memberikan gagasan baru untuk mengembangkan satu teori. Yang ketiga, memperluas pengetahuan peneliti terhadap mengenai satu gejala yang sedang dipelajari. Nah, para mahasiswa sekalian, nanti silakan kita jawab pertanyaan ini. Apa yang dimaksud dengan identifikasi masalah dan berapa sumber untuk sebutkan beberapa sumber untuk mencari masalah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan rumusan masalah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan batasan masalah dan jelaskan apa yang dimaksud dengan hipotesa. Nah, para mahasiswa sekalian, ini adalah beberapa link paper untuk kalian bisa melihat dalam sebuah artikel ilmiah. Sebuah artikel ilmiah itu ditulis setelah mereka melakukan sebuah penelitian dan mereka sudah menemukan sebuah permasalahan. Mari kita lihat seperti apa kalau misalnya kita masuk kepada neliti.com misalnya. Kita buka di sini neliti ya, neliti.com. Nah, para mahasiswa sekalian, ketika kita buka neliti.com, di sini ada sebuah namanya jurnal. Nah, teman-teman, para mahasiswa sekalian bisa mencari, mau mencari berdasarkan akreditasinya atau berdasarkan nama jurnalnya. Nah, kalau berdasarkan misalnya harus berbahasa Indonesia, gitu. Terus ini dicari berdasarkan jurnal name-nya. Nah, mahasiswa sekalian, kita bisa mencari berdasarkan nama-nama yang ada di sini. Nah, atau teman-teman sekalian langsung mau mencari namanya atau jurnalnya, misalnya